Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Aji selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai carbon capture. Berikut adalah anggota kelompok 5. Baik, selanjutnya langsung saja memasuki pengertian dari emisi karbon. Emisi karbon adalah jumlah gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari kegiatan manusia, seperti pembakaran, bahan bakar, fosil, batu bara, dan gas alam lainnya. Emisi karbon mempercepat pemanasan global dan penurunan iklim yang berdampak pada lingkungan. Emisi karbon merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim di bumi dan menjadi salah satu isu global yang penting untuk diperhatikan dan diatasi. Secara umum, emisi karbon memiliki dampak yang signifikan bagi manusia, lingkungan, dan ekosistem. Dampak dari emisi karbon pada lingkungan dapat meliputi peningkatan suhu global, peningkatan intensitas cuaca ekstrim, penurunan kualitas udara dan air, perubahan pola migrasi spesies. Masuk ke dampak yang dihasilkan oleh emisi karbon. Bagi lingkungan yaitu untuk peningkatan suhu global. Emisi karbon yang tinggi menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global dan perubahan iklim yang ekstrim. Peningkatan suhu dapat mempengaruhi perubahan tanaman, hewan, memicu gelombang panas, kekeringan, banjir, serta lain halnya. Dapat dilihat pada grafik berikut, kenaikan temperatur sejak 1850 hingga 1975 itu kenaikannya cukup relatif rendah, yaitu 0,2 hingga 0,4 derajat Celcius. Tapi saat memasuki industri reformasi dan pengembangan pabrik sudah memiliki industri mulai banyak dikembangkan, suhu menjadi naik hingga 1,2 derajat Celcius. Selanjutnya bagi manusia, kesehatan manusia, dampak dari emisi karbon ini pada kesehatan manusia termasuk peningkatan risiko penyakit pernapasan pada anak-anak dan orang dewasa. Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan virus Zika. Selanjutnya, pada ekosistem, emisi karbon berdampak pada keanekaragaman hayati, keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Pemanasan global dapat menyebabkan migrasi, kepunahan spesies, serta menyebabkan kenaikan permukaan laut. Lalu yang terakhir bagi ekonomi, emisi karbon dapat mempengaruhi ekonomi global melalui dampak ya pada sektor pertanian, air, energi. Hal ini menyebabkan peningkatan harga makanan atau terjadi inflasi, krisis air, dan ketidakstabilan ekonomi. Lanjut, menurut jurnal yang terpercaya, mitigasi emisi karbon adalah upaya mengurangi jumlah emisi karbon di atmosfer, seperti melalui penggunaan sumber energi terbarukan, penggunaan konsumsi bahan bakar fosil, dan pengembangan teknologi yang lebih efisien. Mitigasi emisi karbon adalah cara terbaik untuk mengurangi dampak emisi karbon. Beberapa strategi mitigasi emisi karbon. Satu yaitu penggunaan energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, air, biomasa. Lalu yang kedua mengurangi konsumsi bahan bakar fosil seperti mengembangkan transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi energi dalam industri. Dan yang terakhir penanaman kembali hutan yang telah ditebang dan menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas pengertian mengenai teknologi fotokatalis. Teknologi fotokatalis adalah sebuah metode yang menggunakan zat fotokatalis untuk memecah senyawa organik dan anorganik dengan bantuan sinar UV atau cahaya matahari. Zat fotokatalis tersebut biasanya berupa partikel kecil yang terdiri dari logam dan non-logam. Seperti yang kami gunakan yaitu PiO2 atau macam lain halnya antara seng oksida, kalium tantalat, dan lain sebagainya. Teknologi fotokatalis dapat digunakan untuk menghilangkan polutan di udara, air, dan tanah, serta untuk membuat energi terbarukan. Berikut merupakan mekanisme fotokatalis. Selanjutnya, tujuan utama dari teknologi fotokatalis adalah untuk membersihkan lingkungan dari polutan dan memproduksi energi terbarukan. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran udara, air, menghilangkan limbah organik dan anorganik,
serta memproduksi hidrogen yang dapat digunakan sebagai bahan alternatif. Meskipun teknologi ini memiliki banyak kekurangan, contohnya yaitu efisiensi teknologi fotokatalis yang masih rendah dan perlu peningkatan pengembangan lebih lanjut. Lalu waktu yang dipergunakan untuk menghilangkan polutan menggunakan teknologi cukup lama juga. Lalu teknologi fotokatalis juga membutuhkan sinar UV atau cahaya matahari yang cukup sehingga tidak dapat digunakan di tempat kerja yang gelap. Lalu yang terakhir kekurangannya yaitu biaya produksi fotokatalis ini masih yang relatif mahal atau cukup tinggi. Namun dari sekian banyak kekurangan, teknologi fotokatalis juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu antara lain bersifat ramah lingkungan, dapat digunakan untuk menghilangkan polutan, dan memproduksi energi terbarukan, dapat diaplikasikan secara skala kecil seperti pada perangkat rumah, dan terakhir tidak memerlukan perawatan yang banyak karena tidak memiliki komponen mekanisme yang rentan rusak. Oke, dan berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas fotokatalis. Yang pertama ada karakteristik bahan. Bahan yang biasa digunakan di fotokatalis itu ada TiO2 maupun seng oksida dan lain-lain. Nah, biasanya struktur kristal material ini menggunakan semikonduktor dan itu mempengaruhi kecepatan transfer elektron dan difusi dalam materialnya. Nah, struktur kristal yang teratur dan stabil itu lebih memungkinkan mobilitas elektron yang baik, sehingga bisa meningkatkan efisiensi transfer elektron dari fotokatalis ke reaktan yang terabsorpsi. Kemudian untuk komposisi kimia fotokatalis itu juga mempengaruhi tingkat penyerapan cahaya, pembentukan pasangan elektron ruang yang kosong, dan stabilitas memaksimalkan stabilitas fotokatalisnya. Sehingga untuk pemilihan elemen atau ion yang tepat dalam komposisi kimia, itu sangat penting untuk menghasilkan fotokatalis dengan spektrum penyerapan cahaya yang luas dan peningkatan efisiensi dari fotokonversinya. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel, di mana ukuran partikel ini bisa mempengaruhi efektivitas fotokatalis karena partikel-partikel yang lebih kecil itu akan memiliki luas permukaan yang lebih besar dan meningkatkan kemampuannya untuk menangkap foton dan mempercepat reaksi fotokatalitik. Selanjutnya yang ketiga ada sifat permukaan, di mana sifat permukaan dari material fotokatalis ini menentukan reaksi fotokatalitik yang berjalan. Untuk permukaan yang luas, pori-pori yang besar atau struktur permukaan yang khusus itu dapat meningkatkan luas permukaan aktif dan menyediakan lebih banyak situs reaksi, yang berarti akan lebih banyak peluang untuk interaksi antara reaktan dan foton. Sehingga untuk logam katalis pada permukaannya juga dapat meningkatkan efisiensi fotokatalis dengan memfasilitasi transfer elektron dan interaksi permukaannya. Kemudian yang ketiga ada sumber cahaya, di mana jenis dan intensitas cahaya yang digunakan untuk mengaktifasi fotokatalis juga mempengaruhi efektivitasnya. Tergantung pada bahan yang digunakan, cahayanya ini bisa berasal dari sinar UV atau sinar langsung, seperti sinar matahari langsung. Kemudian jika menggunakan cahaya tampak, itu fotokatalisnya harus sesuai bahannya yang digunakan. Hal ini untuk pemilihan sumber cahaya juga agar sesuai dengan spektrum penyerapan fotokatalis dalam mencapai efektivitas maksimumnya. Kemudian ada pH dan keasaman, di mana pH larutan itu mempengaruhi tingkat ionisasi spesies terlarut dalam larutan yang akan direaksikan oleh fotokatalis. Perubahan pH itu juga dapat mengubah konsentrasi ion H+ atau OH- dalam larutan, yang dapat mempengaruhi tingkat reaksi fotokatalitik. Nah, beberapa fotokatalis itu juga mungkin lebih aktif dalam kondisi asam, sedangkan yang lainnya bisa lebih aktif dalam kondisi basah. Kemudian yang terakhir ada konsentrasi dan jenis zat terlarut. Nah, beberapa zat terlarut itu dapat berperan sebagai reaktan langsung yang berinteraksi dengan fotokatalis, sedangkan yang lainnya itu dapat berperan sebagai penangkap radikal bebas atau agen pembawa elektron untuk reaksi fotokatalis. Di fotokatalis itu umumnya peningkatan konsentrasi zat terlarut itu meningkatkan laju reaksi fotokatalis karena ada lebih banyak reaktan yang tersedia untuk berinteraksi dengan fotokatalisnya. Namun, jika konsentrasi zat terlalunya itu terlalu tinggi, dapat menghasilkan efek kejenuhan atau penghambatan di mana aktivitas fotokatalis ini mencapai titik jenuh atau tidak ada peningkatan signifikan dalam laju reaksi dengan peningkatan konsentrasi lebih lanjut.
Nah, berikut ini ada beberapa bahan yang biasa digunakan dalam, aplikasi fotokatalis. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah titanium dioksida atau yang biasa disebut sebagai TiO2, di mana TiO2 ini ketersediaannya di alam cukup besar atau lebih besar dari beberapa bahan yang biasa digunakan, yaitu 230 juta metrik ton per tahun 2020. Nah, beberapa keunggulan yang dimiliki oleh titanium dioksida ini yang di antaranya itu memiliki sifat optik yang baik, tidak beracun, harganya juga murah, dan aktivitas fotokatalisnya yang baik. Kemudian dia juga merupakan semikonduktor dengan band gap yang lebar, yang ketersediaannya melimpah dan tidak larut dalam air, sehingga memudahkan dalam proses fotokatalisnya nanti. Kemudian, permukaannya luas, stabilitas mekanik dan termalnya juga tinggi, serta ramah lingkungan. Nah, berikut ini ada gambar beberapa, eee, ada 3 jenis bentuk kristal, di antaranya ada rutil, anastase, dan brookite yang biasanya dijumpai di, titanium dioksida. Nah, yang biasanya paling sering ditemukan adalah bentuk rutil yang biasa digunakan. Kemudian untuk titanium dioksida ini biasanya bekerja pada sinar UV dan tidak bisa bereaksi pada cahaya tampak. Kemudian untuk pengaplikasiannya biasanya diaplikasikan pada pengolahan limbah dengan energi yang cukup tinggi. Tapi selain digunakan sebagai fotokatalis dalam mendegradasi limbah, titanium dioksida ini juga berpotensi digunakan sebagai sel surya, sunblock atau sunscreen untuk kosmetik, kemudian pewarna makanan, pemutih gigi, sensor gas, alat optik, aditif dalam berbagai aplikasi, absorben, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tungsten trioksida atau WO3. Nah, WO3 ini merupakan, eee, warna kuning yang sering digunakan sebagai pigmen dalam cat dan keramik. Nah, dalam bentuk nanopartikelnya ini bisa berupa nanofluids yang menyebar dan transparan serta memiliki kemurnian yang tinggi. Untuk keunggulannya di antaranya itu memiliki sifat optik yang baik, semikonduktor dengan band gap yang kecil, tidak beracun dan ramah lingkungan, serta aktivitas fotokatalisnya baik dan memiliki permukaan yang luas. Stabil juga dalam mekanik dan termal, serta fisikokimianya memiliki stabilitas yang tinggi dan daya absorpsinya tinggi. Nah, kemudian biasanya di alam itu lebih sering dijumpai dalam bentuk monoklinik. Kemudian, untuk tungsten trioksida ini berbeda dengan TiO2, tungsten trioksida ini biasanya diaplikasikan pada cahaya tampak. Namun biasanya itu jarang digunakan karena harganya yang mahal dan ketersediaannya yang cukup sedikit, yaitu hanya 1,5 juta metrik ton. Biasanya ada di Tiongkok, bisa dijumpai di Tiongkok, Rusia, Kanada, Bolivia, dan Portugal, dan beberapa aplikasinya biasanya juga dalam sel surya, pewarna makanan, fotoelektroda, smart windows, LED, dan sebagainya. Kemudian ada timah dioksida. Timah dioksida ini secara alami berwarna putih dan bentuknya, digunakan untuk pigmen tata dalam cat dan keramik. Nah, untuk keunggulannya di antaranya tidak beracun, sifat optiknya baik, memiliki aktivitas fotokatalis yang baik, dan semikonduktor dengan band gap yang kecil. Kemudian permukaannya luas dan stabilitas mekanik dan termalnya juga tinggi. Nah, biasanya, timah dioksida ini sama seperti TiO2 itu bekerja dalam sinar UV. Untuk pengaplikasiannya biasanya di pewarna makanan, elektroda, fotoelektroda, sensor gas, alat optik, LED, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dan instrumen yang dapat digunakan untuk pengujian material-material fotokatalisis untuk mengetahui efektivitas penangkapan dari karbon dioksida itu sendiri. Yang pertama yaitu ada spektroskopi UV vis, di mana prinsipnya itu mengukur absorbansi transmisi cahaya dari material fotokatalis pada rentang spektrum UV vis. Nah, di mana penangkapan dari CO2 dari fotokatalisis itu dapat disebabkan karena perubahan pada sifat optik material. Nah, di mana nanti sampel itu akan dikenai radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombangnya yaitu sekitar 200 sampai 800 nanometer, di mana nanti radiasi ini akan merangsang elektron-elektron di dalam material fotokatalisis untuk melompat ke level yang energinya lebih tinggi. Nah, kemudian alat ini tuh juga digunakan untuk mempelajari band gap material
fotokatalis, di mana bandgap itu sendiri adalah energi yang dibutuhkan untuk material fotokatalis untuk memulai reaksi fotoaktif. Semakin rendah bandgapnya, maka akan mudah juga material tersebut untuk menangkap foton dan memulai reaksi fotoaktif tersebut. Sehingga untuk cara mengukur absorbansi dari spektrum UV vis ini, bandgap-nya itu juga dapat dihitung dan kinerja material fotokatalisnya dapat dievaluasi. Next. Selanjutnya ada berikut ada bagian-bagian dari spektrofotometer. Yang pertama ada sumber radiasi. Untuk panjang gelombangnya sekitar 180 sampai 350 nanometer. Lampunya yang digunakan biasanya berupa xenon atau lampu pijar tungsten dengan panjang gelombangnya itu sekitar 350 sampai 2500 nanometer. Selanjutnya ada monokromator. Kemudian di mana monokromator ini berfungsi untuk memecah sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit. Nah, biasanya sinar radiasinya itu dengan panjang pita efektif sebesar 35 sampai 0,1 nanometer. Kemudian selanjutnya nanti akan cahaya yang sudah sinar dari radiasi tersebut akan melalui wadah sampel atau kuvet, di mana sebagai tempat untuk menaruh sampel yang akan diuji. Kemudian selanjutnya akan dibaca oleh detektor yang berfungsi untuk menangkap cahaya tadi. Next. Selanjutnya ada metode kromatografi, di mana untuk jenis kromatografi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas atau GC, yang dimana fase geraknya berupa gas, sedangkan kromatografi cair berupa cairan atau disebut dengan LC. Nah, untuk fase diamnya dari kedua jenis ini itu dapat berupa butiran, padatan, atau butiran padatan berongga, atau lapisan tipis cairan yang disangka oleh padatan. Nah, komponen gas yang berada dalam campuran akan memperlihatkan perbedaan kecepatan yang berbeda ketika melewati kolom tersebut. Nah, kecepatan yang berbeda ini akan memperlihatkan waktu retensi yang berbeda pula. Dengan mengukur waktu retensi yang diketahui tersebut, maka efektivitas penangkapan dari karbon dioksida akan dapat dihitung. Next. Nah, untuk bagian-bagian dari instrumentasi kromatografi sendiri, yang pertama ada gas pengangkut atau carrier gas. Itu akan ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi yaitu 150 atm dengan persyaratan yaitu harus inert, tidak bereaksi dengan cuplikan maupun cuplikan dari produk itu sendiri dan material dalam kolom. Kemudian murni mudah diperoleh dan serta harganya juga harus mudah terjangkau. Kemudian sesuai untuk detektor dan harus mengurangi difusi gas. Untuk gas yang sering dipakai ada helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Next. Selanjutnya ada tempat injeksi atau injection port, di mana alat ini itu yang digunakan untuk menginjeksikan sampel, biasanya berupa penyemprotan mikro, di mana gas atau cairan yang diinjeksikan akan melalui diafragma silikon karet ataupun sekat menuju penguapan cahaya pada kolom utama yang biasanya sekitar 50 derajat Celcius di atas titik komponen sampel yang akan diuapkan. Next. Selanjutnya terdapat kolom, di mana kolomnya yang biasanya yang digunakan itu ada pepet dan kapiler, di mana panjang kolom biasanya itu ada 20 sampai 50 meter, bahkan ada yang lebih juga. Nah, biasanya terbuat dari stainless steel, gelas, ataupun silika gabungan, ataupun teflon. Next. Yang keempat, terdapat detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom dan diteruskan ke recorder untuk menghasilkan kromatogram. Untuk detektor yang umum digunakan seperti di layar. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu ada oven kolom, di mana suhu oven itu harus diatur di bawah titik didih sampel. Jika terlalu tinggi, maka cairan fase diam akan teruapkan. Namun jika akan suhunya di bawah titik didih sampel, maka akan larut pada suhu yang tinggi dan bisa mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga terjadi pemisahan. Selanjutnya ada recorder, di mana recorder sini berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Analisisnya berupa kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk jenis detektor sendiri ada non-selektif untuk merespons senyawa kecuali gas pembawa, sedangkan untuk detektor selektif merespons berbagai senyawa dengan sifat fisik atau kimia umum. Dan kemudian detektor khususnya itu untuk menanggapi suatu senyawa kimia tunggal. Next. Selanjutnya yang komponen terakhir yaitu terdapat komponen
komputer GC, di mana komputer nantinya akan dilengkapi oleh software untuk digitalisasi sinyal detektor yang mempunyai fungsi sebagai memfasilitasi setting parameter, kemudian menampilkan kromatogram dan informasi lainnya, kemudian dapat merekam data kalibrasi, latensi, serta perhitungan statistik, kemudian yang terakhir untuk menyimpan data parameter analisis. Next. Selanjutnya yang ketiga ada metode Fourier Transform Infrared atau FTIR, di mana metode ini yaitu prinsipnya mengukur sifat kimia material, di mana FTIR sendiri akan mengukur perubahan kimia, perubahan ikatan kimia material fotokatalisis yang terjadi akibat penangkapan dari karbon dioksida itu sendiri. Nah, FTIR juga berkaitan dengan cahaya atau radiasi elektromagnetik, di mana nantinya akan dengan getaran ikatan kovalen dan getaran fisik kristal ionik. Nah, berkas polikromatik dari sumber radiasi itu nanti akan memasuki interferometer, akan menghasilkan interferogram, di mana berkasnya selanjutnya akan dilewatkan pada tempat sampel, kemudian berkas akan ditransmisikan dan dipantulkan dari permukaan sampel, dan sebagian berkas akan diserap. Nah, berkas yang lolos akan diteruskan pada detektor, yang akan mengukur rentang bilangan gelombang yang dihasilkan, dan kemudian komputer akan mengubah interferogram menjadi spektrum absorpsi melalui teknik matematika yang disebut dengan transformasi Fourier. Next. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada metode analisis morfologi. Analisis morfologi ini akan menganalisis struktur dan bentuk material. Nah, pengujiannya itu salah satunya yang pertama ada pengujian SEM atau scanning electron microscopy, di mana akan melibatkan penggunaan elektron untuk memindai permukaan sampel. Nah, elektron yang berenergi sekitar 1 sampai 20 kilo elektron valensinya nanti akan melewati sampel dan kemudian mendeteksi secondary elektron dan backscattered elektron dan X-ray karakteristik. Nah, selanjutnya ketika elektron mengenai permukaan, mereka akan memantulkan sinyal yang digunakan untuk membuat gambar dengan resolusi tinggi yang akan menggambarkan permukaan sampel. Nah, informasinya itu dapat berupa porositas dari sampel, kemudian bentuk, ukuran partikel, serta distribusi partikel pada permukaan sampel itu sendiri. Sedangkan pengujian TEM itu atau disebut dengan transmission electron microscopy itu dia lebih detail daripada SEM. Maka informasi yang dapat diperoleh itu juga berupa ukuran, bentuk partikel, komposisi kimia, dan distribusi partikel sampel itu sendiri. Next. Selanjutnya ada pengujian XRD, di mana sampel dari fotokatalisis itu akan dipaparkan pada sinyal X dan frekuensi yang tinggi dan merambat melalui kristal yang akan dipantulkan ke detektor, di mana fungsinya untuk memberikan informasi tentang struktur kristal. Dan kita yang setelah mengukur sudut pantul dan intensitas difraksi akan dapat menentukan struktur kristal itu dari sampel maupun ukuran partikel, distribusi partikel, dan kecenderungan fasa kristal pada sampel. Nah, perubahan struktur kristal itu dapat mengindikasikan adanya reaksi kimia antara material fotokatalis dengan karbon dioksida. Namun perlu diingat bahwa pengujian XRD hanya dapat memberikan informasi tentang struktur kristal sampel, namun tidak dapat memberikan informasi tentang struktur dari amorf atau non-kristal dari sampel fotokatalisis yang diuji tersebut. Next. Selanjutnya yang terakhir juga ada pengujian BET atau Burnauer-Erdmet-Teller analisis, di mana sampel dari yang akan kita uji itu diuapkan pada suhu sangat rendah untuk menghasilkan lapisan molekul yang menempel pada permukaan sampel. Kemudian untuk luas permukaan spesifik dan porositas diukur berdasarkan jumlah lapisan molekul yang terbentuk. Nah, pengujian ini itu digunakan untuk memeriksa perubahan permukaan dan porositas sampel. Luas permukaan dan porositas yang lebih besar dapat meningkatkan efektivitas penangkapan dari karbon dioksida itu sendiri. Nah, untuk prinsip kerja penggunaan mekanisme absorpsi gas terhadap permukaan suatu bahan padat pada berbagai tekanan dan suhu yang konstan, gas yang biasa digunakan untuk uji BET biasanya berupa helium untuk mikropori, di mana ukurannya kurang dari 2 nanometer, kemudian untuk gas nitrogen untuk mesopori yaitu 2-5 nanometer, dan yang terakhir biasanya yaitu ada gas argon untuk makropori dengan ukuran lebih dari 5 nanometer. Selanjutnya adalah analisis material fotokatalis yang sudah dijelaskan oleh Ektar. Yang pertama ada titanium oksida. Jadi pada
Eksperimen yang dilakukan pada literatur rujukan itu ialah ingin mengetahui performa titanium oksida yang didoping oleh platina dan tembaga dengan membuat 8 sampel, yaitu ada titanium oksida murni, kemudian titanium oksida yang didoping oleh 0,5, 1, dan 2%, oleh Cu dan Pt, serta campuran dari 1% Pt dan 1% Cu. Nah, kemudian dilakukan 3 jenis uji, yaitu uji XRD, uji SEM, dan uji UV-Vis. Nah, kemudian yang pertama ada uji XRD. Di sini untuk memahami grafik ini, kita harus tahu dulu garis-garis ini masing-masing itu representasi dari sampel apa. Untuk terangannya itu sudah ada di gambar, jadi bisa diamati sendiri. Kemudian dari hasil XRD itu menunjukkan bahwa sampel titanium oksida murni yang ditunjukkan oleh garis hijau tua paling bawah itu memiliki struktur amorf. Dilihat dari garisnya yang tidak ada pembentukan puncak-puncak. Artinya dia kayak landai, lurus gitu aja, tapi nggak ada puncak-puncaknya. Itu namanya amorf. Nah, kemudian pada sampel 0,5 dan 1% platinum menunjukkan adanya fase anatase kristal rendah yang ditunjukkan oleh garis garis hitam sama merah. Jadi ya kurang lebih strukturnya masih sama dengan titanium oksida, cuma dia ada terbentuk sedikit fase anatase kristal rendah. Kemudian naik lagi persentase dari platinanya, yaitu menjadi 2%, menunjukkan ada puncak lain yang terbentuk, yaitu polimorfik, struktur polimorfik berupa rutil yang ditunjukkan oleh garis hijau. Nah, di sini dari garis hijau muda ini terlihat bahwa banyak sekali bentuk puncak-puncak baru yang terbentuk. Nah, kemudian bagaimana dengan sampel Cu? Nah, sampel Cu itu tidak terdapat perubahan kristalinitas yang diamati pada sampel 0,5% yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru tua ini. Jadi strukturnya itu kurang lebih sama dengan titanium oksida. Nah, ketika konsentrasi Cu itu ditambah menjadi 1%, dia menghasilkan fase anatase, rutil, dan polimorfik brukit. Nah, adapun pada sampel 2% Cu yang konsentrasinya lebih tinggi itu menyebabkan keruntuhan struktur yang dibuktikan dengan adanya pola amorf. Jadi dia bentuknya kembali landai seperti Cu dengan konsentrasi 0,5% yang ditunjukkan oleh garis berwarna pink. Nah, kemudian lanjut ke uji SEM. Jadi uji SEM ini cuma ingin memperlihatkan bahwa terjadi aglomerasi ketika ditambahkan Cu dan platina. Nah, kemudian uji yang ketiga itu uji UV-Vis, yaitu fotokatalis titanium oksida yang dihasilkan menunjukkan kapasitas penyerapan di daerah 254 nanometer, yaitu ditunjukkan oleh garis putus-putus. Nah, dari gambar tersebut terlihat titanium oksida murni yang ditunjukkan oleh garis hijau tua itu memiliki daya serap tertinggi, yaitu di kisaran absorbensi 0,718 pada panjang gelombang 254 nanometer tadi. Dan dua fotokatalis dengan daya serap tertinggi berikutnya ialah 0,5% tembaga dan 2% tembaga. Adapun fotokatalis lainnya itu memiliki penyerapan yang sangat rendah pada panjang gelombang 254 nanometer. Oke, mungkin bisa next ya. Selanjutnya ada analisis tungsten trioksida. Jadi penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui performa tungsten trioksida yang didoping oleh platina lagi dengan membuat 5 sampel, yaitu ada tungsten trioksida murni, tungsten trioksida yang didoping oleh 0,1%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% platina.
Kita mulai dari uji XRD-nya. Jadi, hasil uji XRD itu menunjukkan bahwa tidak ada puncak baru yang muncul. Jadi, kita lihat puncaknya itu posisinya sama dan bentuknya tuh ya sama-sama aja, polanya ya gitu-gitu aja. Nah, artinya penambahan platinum itu tidak berpengaruh terhadap struktur morfologi fotokatalis. Kemudian hasil UV vis di gambar paling kanan itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan intensitas penyerapan pada daerah 400 sampai 800 nanometer seiring dengan penambahan platinum. Jadi kita bisa lihat di sini kayak ada terjadi apa ya? Grafiknya kayak nurun gitu di rentang 400 sampai 800 nanometer. Nah, ini itu dikaitkan dengan penurunan spesies tungsten disebabkan oleh elektron yang terperangkap pada platinum. Nah, ini nanti hasilnya diperkuat oleh uji TEM yang menunjukkan bahwa tidak ada partikel platina yang teramati pada 0,5% platinum dan 1,5% platinum, sehingga dapat disimpulkan bahwa spesies platinum itu bersifat homogen terdispersi pada tungsten trioksida. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir adalah tin dioksida. Kemudian penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui performa tin dioksida dengan beragam suhu hidrotermal annealing. Jadi ketika dua material yang sebelumnya itu diuji untuk mengetahui bagaimana performa ketika ditambahi dengan sesuatu, kalau ini dia bagaimana kalau itu berbeda-beda. Jadi di sini ada suhu tanpa hidrotermal, kemudian ada suhu tin dioksida pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian ada pada 150 derajat Celcius dan pada 200 derajat Celcius. Jadi yang pertama ada uji SEM. Jadi hasil lemah pada permukaan serta air kristal di tin dioksida itu jauh lebih tinggi. Kemudian, hasil uji XRD menunjukkan bahwa proses hidrotermal anil tidak mempengaruhi fase masing-masing sampel. Jadi, tidak terlalu banyak perubahan dari puncak-puncak yang terbentuk. Nah, kemudian puncak yang lebar dan intensitas rendah adalah karakteristik dari sifat amorf dari sampel tin dioksida yang tanpa hidrotermal tadi. Kemudian, penajaman puncak yang terjadi pada sampel 200 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh warna pink itu diakibatkan adanya pertumbuhan partikel tin dioksida. Ya, kemudian, selain itu, tin dioksida pada suhu 150 derajat Celcius menunjukkan ikatan lemah yang hampir sama dengan kandungan air pada tin dioksida pada suhu 100 derajat Celcius, tetapi dengan lebih banyak air kristal, yaitu mungkin dari kristalisasi permukaan gugus hidroksil. Oke, next aja. Oke, sekarang adalah pengaruh penurunan emisi karbon dioksida menggunakan material yang telah diuji. Yang pertama, itu ada titanium oksida. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat produksi metana terhadap waktu. Jadi kenapa sih pakai produksi metana? Jadi konversi dari karbon itu diubah menjadi metana. Jadi semakin banyak metana yang dihasilkan, maka produksi atau yield metananya juga semakin tinggi. Yang artinya efektivitas fotokatalis itu semakin tinggi. Nah, kemudian dari grafik tersebut terlihat bahwa fotokatalis 2% berat Cu yang ditunjukkan oleh warna pink itu menunjukkan aktivitas fotokatalik tertinggi pada produksi metana dan hidrogen dibandingkan dengan sampel-sampel lainnya. Adapun untuk tungsten oksida, itu berdasarkan tabel tersebut itu 0,5% platina, sampel 0,5% platina itu menghasilkan yield metana tertinggi yaitu 4,28 sehingga menjadi fotokatalis dengan performa terbaik di antara sampel tungsten dioksida yang lain. Dan yang terakhir adalah untuk tin dioksida.
Jadi berdasarkan diagram batang tersebut, bahwa tin dioksida 150 derajat Celcius itu memiliki konversi karbon dioksida tertinggi, ditandai dengan produksi metana yang paling tinggi, yaitu 20,4 mikromol per gram. Oke, mungkin bisa di next. Baik, sekarang masuk ke bagian mekanisme, di mana mekanisme fotokatalis titanium dioksida dapat diuraikan sebagai berikut. Yakni foton cahaya matahari yang jatuh pada permukaan TiO2 akan diserap oleh elektron yang terikat pada atom logam titanium di dalam material. Serapan energi ini akan memicu transisi elektronik, memindahkan elektron atau yang disebut sebagai eksitasi dari tingkat energi valensi atau Vb ke tingkat energi konjuksi atau Cb. Setelah energi yang cukup diserap, elektron terangkat dari Vb ke Cb akan meninggalkan lubang di Vb. Elektron bebas ini dan juga lubang berperilaku sebagai pasangan elektrokimia yang dapat memicu reaksi redoks. Lalu kemudian elektron yang terangkat ke Cb dapat berpartisipasi dalam reaksi reduksi dengan akseptor elektron seperti oksigen terlarut atau O2 membentuk radikal superoksida yang sangat reaktif. Di sisi lain, lubang di pita valensi Vb dapat mengoksidasi beberapa senyawa di mana hole tersebut akan memecah air membentuk radikal hidroksil atau OH. Radikal hidroksil atau OH yang dihasilkan oleh lubang Vb dan radikal superoksida atau O2 dari elektron Cb dapat secara selektif terikat pada molekul organik yang ada di permukaan TiO2. Reaksi akan terjadi dengan molekul organik dan memecah senyawa organik tersebut menjadi senyawa intermediate lain yang akan mengalami reaksi lebih lanjut. Radikal hidroksil tersebut memiliki sifat oksidator yang kuat dan memiliki potensial redoks yang cukup besar, yaitu sebesar 2,8 volt. Potensial yang dimiliki oleh radikal hidroksil ini cukup kuat untuk mengoksidasi sebagian besar organik menjadi air, asam hidroksil, dan juga karbon dioksida. Setelah reaksi dengan molekul organik, radikal hidroksil atau OH dan juga radikal superoksida akan kembali terikat ke permukaan TiO2, meregenerasi elektron dan lubang yang diperlukan untuk memulai siklus reaksi berikutnya. Next. Lalu reaksi yang terjadi pada proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan pembawa muatan, lalu ada rekombinasi pembawa muatan dengan membebaskan energi dalam bentuk panas, lalu yang selanjutnya ada reaksi oksidasi oleh hole pada pita valensi, reaksi reduksi oleh elektron pada pita konduksi, reaksi fotokatalisis atau reaksi terbawa lebih lanjut menghasilkan produk akhir mineral, lalu yang terakhir ada elektron pada pita konduksi terjebak dalam permukaan metastabil menghasilkan Ti. Oke, next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.